Perkenalkan, nama saya Adela Jepanya Terigan dengan NIM 2403010036. Saya dari Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya mendapatkan tugas dari Ibu Legi Elfrita SPD MPD, yaitu tentang ilmu linguistik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang etnolinguistik dan selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang etnolinguistik. Etnolinguistik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari hubungan antara bahasa dan budaya, serta bagaimana bahasa mencerminkan cara pandang suatu kelompok etnis terhadap dunia. Ilmu ini menggunakan dua disiplin, yaitu etnologi dan linguistik. Etnologi adalah ilmu yang mempelajari kebudayaan suatu bangsa, dan linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa. Etnolinguistik berfokus pada bagaimana bahasa digunakan dalam konteks budaya dan sosial, serta bagaimana bahasa mempengaruhi identitas dan kehidupan sosial kelompok tertentu. Nah, di sini kita membahas tentang hakikat etnolinguistik. Hakikat dari etnolinguistik adalah untuk memahami hubungan timbal balik antara bahasa dan kebudayaan suatu kelompok etnis. Bahasa tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi, tetapi juga berperan penting dalam membentuk pandangan dunia, nilai, norma, dan cara hidup masyarakat. Oleh karena itu, kajian etnolinguistik melihat bagaimana bahasa mencerminkan dan membentuk realitas sosial dan budaya dalam suatu komunitas. Selanjutnya yaitu ruang lingkup etnolinguistik. Ruang lingkup etnolinguistik ada mencangkup beberapa aspek, diantaranya yaitu satu, hubungan bahasa dengan budaya, mengkaji bagaimana elemen-elemen budaya tercermin dalam bahasa, seperti kosakata yang berkaitan dengan adat, kepercayaan, dan praktik sosial. Yang kedua ada bahasa dan identitas etnis. Memahami bagaimana bahasa menjadi bagian dari identitas etnis suatu kelompok dan berperan dalam mempertahankan budaya mereka. Yang ketiga ada konsep-konsep budaya dalam bahasa. Ini yaitu menganalisis bagaimana konsep-konsep budaya tertentu diekspresikan dalam bahasa. Misalnya dalam istilah-istilah yang hanya ada dalam bahasa tertentu dan mencerminkan cara pandang masyarakat dalam hal tersebut. Yang selanjutnya yaitu peran bahasa dalam interaksi sosial. Melihat bagaimana bahasa digunakan dalam interaksi sosial dalam kelompok etnis dan bagaimana bahasa dapat memperkuat atau memperlemah hubungan sosial. Yang selanjutnya ada konsep etnolinguistik. Nah, beberapa konsep penting dalam etnolinguistik antara lain yaitu satu sebagai relativitas linguistik. Konsep ini mengacu pada pandangan bahwa bahasa mempengaruhi cara berpikir dan persepsi seorang terhadap dunia. Misalnya, bahasa tertentu mungkin memiliki banyak makna untuk menggambarkan nuansa warna yang tidak ditemukan dalam bahasa lain. Yang selanjutnya ada bahasa sebagai pembentukan realitas sosial. Bahasa tidak hanya mencerminkan realitas sosial, tetapi juga dapat membentuknya. Misalnya, penggunaan kata-kata tertentu dapat memperkuat stereotip sosial atau membantu hierarki sosial dalam masyarakat. Yang ketiga ada pragmatik sosial. Mengkaji bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial yang berbeda. Tergantung pada siapa yang berbicara dan dalam situasi apa. Nah, selanjutnya ada juga contoh-contoh etnolinguistik menurut Abdullah. Menurut Abdullah, etnolinguistik memiliki peran penting dalam menggali hubungan antara bahasa dan kebudayaan. Berikut adalah beberapa contoh yang relevan menurut pandangan Abdullah.
seperti salah satunya yaitu seperti kosakata terkait adat dan kosakata terkait adat kepercayaan. Dalam masyarakat tertentu terdapat kosakata yang tidak ditemukan dalam bahasa lain yang menggambarkan konsep budaya yang khas. Misalnya dalam bahasa Indonesia terdapat banyak istilah yang berhubungan dengan adat istiadat seperti gotong royong, sumpah pemuda yang memiliki makna budaya yang dalam. Yang selanjutnya ada bahasa dan identitas etnis. Abdullah juga menunjukkan bagaimana bahasa menjadi simbol identitas etnis sebagai contoh yaitu penggunaan bahasa daerah di Indonesia seperti bahasa Jawa, Sunda, bahasa Batak, dan lainnya menunjukkan ikatan sosial dan budaya yang erat dengan kelompok etnis tertentu. Setiap bahasa daerah memiliki nuansa budaya yang memperkaya pandangan hidup masyarakatnya. Yang ketiga ada perbedaan konsep dunia dalam bahasa. Abdullah juga mengutip contoh-contoh yang menunjukkan bagaimana bahasa mempengaruhi cara pandang dunia. Misalnya dalam bahasa-bahasa tertentu ada perbedaan cara dalam menyambut waktu atau ruang yang mencerminkan cara masyarakat tersebut memandang kehidupan yang alam. Yang dengan demikian, etnologis berperan dalam pembentukan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana bahasa berfungsi sebagai cermin budaya dan sebaliknya, serta bagaimana bahasa menjadi media penting dalam interaksi sosial dan budaya suatu kelompok. Cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi saya dan bagi yang menonton. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penyebutan yang kurang berkenan dalam hati. Saya ucapkan terima kasih.